Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang C akan membahas tentang bagaimana cara bercakap-cakap untuk mengontrol halusinasi. Tentu siapa sih yang ingin mengalami halusinasi? Tentu nggak ingin ya. Tapi kadang-kadang tanpa disadari ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau keluarga kadang-kadang bingung ini apa yang harus dilakukan. Kok bicara sendiri, tertawa sendiri, ya, nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah, terkadang menjadi bingung keluarga atau ODGJ sendiri juga bingung apa yang harus dikerjakan untuk mengendalikan atau mengontrol halusinasi ini. Ya walaupun sebenarnya ketika sudah dirawat di rumah sakit ya diajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, tapi kadang-kadang mengajarkannya itu ya informasinya minim, hanya sekedar memberikan informasi kalau kamu mengalami halusinasi ngobrol ya, bercakap-cakap ya. Nah kalau nggak tahu caranya kan ya nggak bisa atau sulit ya, apalagi memang ODGJ hampir semua itu mengalami berkurangnya fungsi pemikiran atau kognitif, sulit mengambil keputusan. Lah kalau informasinya saja tidak lengkap, tidak tepat, ya tidak paham, ya ditambah lupa lagi kan, udah lupa, ya ditambah sulit mengambil keputusan, ya tidak dikerjakan. Wong dia sudah paham, sudah tahu aja kadang-kadang menjadi sulit untuk dikerjakan, apalagi yang kurang tahu karena cara mengajarkannya yang kurang tepat. Nah, dalam video ini Bang C akan menjelaskan bagaimana sejatinya mengajarkan cara bercakap-cakap yang benar untuk mengontrol halusinasi ya. Nah, tentu supaya bisa dipahami silahkan simak sampai akhir, jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Nah, yang pertama tentu terkait dengan definisi atau pengertian. Apa sih mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap itu? Yaitu suatu kegiatan atau cara yang dilakukan ketika ODGJ mengalami halusinasi. Ya, entah itu mendengar suara-suara atau melihat bayangan atau merasakan sesuatu yang aneh ya, mencium sesuatu yang aneh atau merasakan sesuatu di kulit atau seluruh kujur tubuh yang aneh ya, bisa melakukan bercakap-cakap ini ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara satu, kenali bahwa memang sedang berhalusinasi. Dua, lihat di sekitarnya ada orang enggak ya. Kalau ada ya ajak bicara satu topik, tetapkan topiknya dan waktunya. Jadi cara kontrol halusinasi dengan bercakap-cakap ini ya cara yang dilakukan pada saat mengalami halusinasi dengan cara mencari orang untuk bercakap-cakap satu topik ya selama kesepakatan ya, lamanya sesuai kesepakatan atau sampai halusinasinya hilang. Nah sekarang tujuannya apa? Nggak tahu tujuannya ya gimana mau melakukan kan. Nah tujuannya adalah untuk menghilangkan halusinasi. Kok bisa hilang dengan bercakap-cakap? Ya karena dengan mempercakapkan sesuatu, membicarakan sesuatu topik dalam kurun waktu tertentu akan mengalihkan atau mendistraksi isi halusinasinya itu. Sehingga karena ODGJ ini sibuk dengan apa yang dibicarakan, maka akhirnya halusinasinya itu tiba-tiba hilang dan nggak ada lagi karena udah teralihkan ya. Nah kemudian alatnya apa ya, tentu orang lain ya, orang lain untuk diajak bicara. Makanya ya cara bercakap-cakap ini tidak bisa dilakukan kalau dia di rumah sendirian ya, atau tidak ada seorang pun yang bisa diajak ya. Ya, dan hal yang paling utama adalah selain mencari orang, kalau ternyata ada orangnya ya harus mencari topik pembicaraan yang akan diobrolkan atau akan dibicarakan, kemudian tetapkan waktunya mau berapa lama. Nah
Setelah tahu alatnya, oh ya ada orangnya, oh ada topiknya, oh ada waktunya, maka berikutnya adalah langkahnya. Setelah mengenali ada halusinasi, ya seperti waktu Bang J mengajarkan cara menghadik, bahwa pastikan dulu bahwa apa yang dialami itu halusinasi. Dengan fokus, konsen, perjelas lagi. Ya, kalau ada orang lain bisa minta pendapat orang lain. Nah kemudian tentu, oh ya ini halusinasi, apa yang perlu kita lakukan? Ada orang nggak ya? Oh ada orang. Nah kemudian dideketin orang itu. Mas, bisa bantu saya nggak? Saya ini sedang dengar suara-suara dan saya sangat terganggu sekali. Boleh nggak kita ngobrol, kita berbincang-bincang tentang acara TV atau tentang makanan tadi pagi? Nggak lama kok, paling tidak 5 menit 10 menit, gimana? Nah mungkin jawab, oh ya nggak apa-apa. Setelah itu terjadilah obrolan, perbincangan, ngalor ngidul, ya tanya jawab, mungkin sambil tertawa-tawa dan sebagainya. Nah kemudian setelah 10 menit, 5 menit selesai, bentar mas, saya coba cek dulu. Oh suara-suara yang saya alami tadi, bayangan yang saya lihat tadi udah nggak ada mas. Berarti udah hilang halusinasi saya. Sudah dulu ya mas, terima kasih. Ya. Tapi nanti kalau seandainya saya minta tolong lagi, boleh ya kalau lihat atau mengalami halusinasi lagi, kita ngobrol lagi ya. Nah. Oh ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya ada kesepakatan dan ternyata sudah selesai halusinasinya. Nah bisa saja lanjut ke aktivitas ya. Bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan aktivitas? Untuk video berikutnya saya akan coba bahas tentang itu ya. Nah, tentu ketika memang bercakap-cakap ini dilakukan dengan benar ya, dan itu dijadikan budaya ya, dijadikan kebiasaan ketika mengalami halusinasi, apalagi di rumah itu banyak orang yang tinggal bersama, apalagi punya akses untuk keluar rumah, untuk ketemu teman-teman, saudara. Seharusnya tidak ada alasan halusinasi itu akan parah, bahkan mungkin kebutuhan obatnya akan berkurang. Kenapa ya? Karena bisa mengendalikan gejala tidak hanya dengan obat, tapi juga dengan cara-cara lain. Itu yang dimaksud dengan keterampilan coping. Itu yang dimaksud dengan coping skill, keterampilan hidup. Ya, ketika ada masalah kaitannya dengan halusinasi, ada yang dikerjakan, bukan malah ngikutin isi dari halusinasinya, bukan hanya mengikuti suruhan dari halusinasinya. Nah, sehingga ketika menjadi budaya, ya tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, tidak cemas lagi dengan apa yang dialami. Kenapa? Karena kalau semakin cemas, maka halusinasinya akan semakin meningkat, semakin parah. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita biarkan begitu saja ya. Nah, oke, memang menyenangkan, tapi lama-lama juga mengganggu, bikin nggak bisa tidur, bikin nggak konsen, fokus mandi, fokus makan, nggak bisa. Nah, sehingga tetap saja harus diatasi ya. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik gimana? Ya tentu cemasnya berkurang ya, makin fokus, makin konsentrasi, pikirannya tenang, emosinya juga tenang, suasana hatinya baik ya, bisa melakukan banyak kegiatan lagi ya. Tentu cara kontrol halusinasi dengan bercakap-cakap ini memang agak sedikit sulit ketika ternyata ODGJ ini termasuk yang introvert, yang tidak tertarik atau tidak suka melakukan aktivitas-aktivitas sosialisasi atau bercakap-cakap ya. Tapi untuk kesembuhan dan pemulihan mestinya ya harus diupayakan ya. Atau kalau tidak ya bisa saja perbanyak kegiatan ya, seperti yang akan Bang J jelaskan berikutnya ya. Tapi kalau misalnya kegiatannya habis terus gimana?
nggak punya kegiatan yang banyak yang bisa dikerjakan, ya nggak bisa, tetap harus belajar bercakap-cakap untuk mengatasi halusinasi. Nah, bagi keluarga atau caregiver, ya tentu harus mendampingi, harus membantu, mengingatkan, dan mengawali. Kalau misalnya ada keluarganya yang mengalami halusinasi, bisa jadi dia ngelamun, senyum-senyum, menyendiri, atau bicara sendiri, ya, atau dia wajah tegangnya mondar-mandir dan sebagainya. Tawarkan, mungkin dia butuh bercakap-cakap, ya, walaupun bukan inisiatif sendiri dari ODGJ-nya, paling tidak juga akan membiasakan bahwa kalau sedang berhalusinasi mestinya ngobrol atau berbincang-bincang. Nah, tentu ini akan membantu sekali ODGJ untuk mengambil keputusan. Ya, permasalahannya kadang-kadang kan keluarga tidak tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan ketika ODGJ-nya mengalami halusinasi. Ya, kenapa ya? Waktu dirawat kan tidak sempat berkunjung, ya. Jadi nggak diberikan edukasi. Pada saat pemulangan saja diberikan edukasi. Mana mungkin akan paham semua yang harus dikerjakan di rumah, ya. Waktu datang saja waktunya pendek, ya, ngurus administrasi dan sebagainya, sehingga ya wajar kalau seandainya tidak paham, ya. Maka melalui video-video di channel Yo Nasihat Jiwa ini, ya, harapannya ODGJ maupun keluarganya paham terkait bagaimana upaya mencapai kesembuhan dan pemulihan. Itu saja kira-kira yang bisa Bang Jay sampaikan. Semoga manfaat. Sampai jumpa lagi.